Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh besar setiamu dalam hidup kami, memelihara menjaga kami sepanjang kawal malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, berikan kami pengertian ketika kami merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 2. Kita akan baca ayat 10 sampai 12. Dan judul yang akan kita renungkan adalah sikap dalam menanti kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti kapan Kristus datang. Setiap anak-anak Tuhan harus mempersiapkan hidupnya dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mazmur ini bukan sekedar berbicara tentang kedatangan raja secara politik, tetapi mengenai Mesias yang akan datang, di mana kekuasaannya bukan hanya terbatas di Israel saja. Dia akan menguasai seluruh dunia dan atas segala raja. Di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Masa-masa penantian kedatangan Tuhan perlu diisi dan dijalani dengan hidup di dalam pertobatan yang terlahir dalam kata, perbuatan, dan hidup beriman. Yohanes Pembaptis dapat menjadi contoh sosok yang memberikan inspirasi bagaimana mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ia memilih berkarya di padang gurun dan melakukan baptisan pertobatan di Sungai Yordan. Ia juga memilih hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri, tidak ingin terikat kepada kesenangan yang bersifat lahiriah, dan hidup secara duniawi. Ia berkhotbah tentang pentingnya pertobatan dan pengampunan. Hal yang mendasar yang harus kita perhatikan adalah perihal ibadah. Apakah selama ini kita sudah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh? Orang yang sungguh-sungguh beribadah pasti mengalami kuasa ibadah itu sendiri. Kenyataannya, meski banyak orang yang tampak efektif ke gereja setiap minggu, tidak semua mengalami kuasa ibadah karena mereka beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati yang tidak benar. Ada tertulis, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 17. Ibadah dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai service, artinya pelayanan. Sedang dalam bahasa aslinya adalah aboda, yang artinya bekerja, melayani, dan menjadikan diri sebagai seorang hamba. Adapun kata hamba selalu identik dengan labor, yang artinya bekerja keras. Jadi ibadah yang benar itu bukan sekedar duduk, memuji Tuhan ala kadarnya, dan mendengar firman Tuhan sambil lalu. Tetapi kita bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di Perjanjian Lama, untuk beribadah kepada Tuhan, setiap orang harus membawa korban binatang seperti domba, kambing, burung merpati, dan sebagainya. Kini kita tidak perlu membawa korban binatang ketika datang beribadah, karena Kristus sudah mati menjadi korban tebusan bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Namun hal ini tidak boleh mengubah arti ibadah yang sesungguhnya, yaitu kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Kristus dengan mengubah sikap hidup kita dan beribadah
dengan sungguh kepada Tuhan, yaitu dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami baca pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk mempersiapkan diri kami dengan baik, menantikan kedatangan Tuhan dalam ke dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertai kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.